Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Rota dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang aneka benda di sekitar kita. Ananda sudah siap? Silakan siapkan buku pulpena halaman 15. Kali ini kita akan mempelajari tentang membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks. Kata-kata penting dalam sebuah teks tentang benda-benda di sekitar kita, ada beberapa yang belum kita ketahui artinya. Kata-kata tersebut dapat kita cari artinya dengan menggunakan kamus, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kita tahu artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Kata yang belum diketahui artinya, contohnya karton. Arti kata karton yakni kertas tebal untuk kulit buku, gambar, dan sebagainya dengan berat dasar 150 sampai 600 gram. Contoh kalimat, aku membeli pensil warna dan dibungkus dengan kotak karton. Selanjutnya, menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar kita. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui dari teks. Dan setelah itu, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan. Selanjutnya, menyajikan informasi dari hasil pengamatan tentang benda-benda di sekitar kita. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk teks. Adapun langkah-langkah penyajian informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan judul teks. Yang kedua, membuat kerangka teks yang terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Yang keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir adalah membuat kalimat penutup. Selanjutnya, yakni pembelajaran PPKN, kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat musyawarah. Kita sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Adapun hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, yakni sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah.
kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Nah, saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukan dengan sikap yang santun. Antara lain, berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Dan jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lain, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Nah, perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran berjalannya musyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Nah, jika kita tidak menggunakan dalam pengambilan keputusan tidak diterima pendapat kita, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Oke, selanjutnya kita memasuki pelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang kesetaraan satuan panjang baku part 1. Kita sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter atau biasa yang disebut dengan M, dan sentimeter atau yang biasa ditulis dengan cm. Nah, selain satuan meter dan sentimeter, masih ada beberapa satuan baku lainnya, seperti milimeter atau biasa yang disingkat dengan mm. Dan satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Perhatikan antar satuan panjang berikut ini. 1 meter ternyata sama dengan 100 cm. Dan 100 cm ternyata panjangnya sama dengan 1000 mm. Seperti itu. Masih membahas tentang kesetaraan satuan panjang baku. Mari ingat kembali kesetaraan antar satuan panjang baku yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak tepat menunjukkan angka tertentu, seperti pada gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, pada gambar di atas kita dapat melihat hasil pengukuran tidak tepat menunjukkan ke angka 1 meter 5 cm atau bisa disebut dengan 105 cm. Karena mau dikatakan 1 meter ternyata lebih dari 1 meter. Oleh sebab itu kita tambahkan seperti itu. Jadi panjang sapu yakni 105 cm atau jika dikonversikan atau diganti menjadi satuan meter, itu panjangnya berarti 1,05 meter. Dan untuk penugasan, silakan Anda sekalian mengerjakan Ayo Berlatih muatan Bahasa Indonesia halaman 17 dan Ayo Berlatih halaman 20 muatan Matematika. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selesai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.